Perkenalkan, nama saya Daniel Calvin Simanjuntak. Saya dari Praktikum kelas Jarkom RA dengan kelas asli dari kelas Jaringan Komputer RD. Saya akan mengerjakan UTS dari Praktikum. Kita akan membuat jaringan komputer seperti ini. Kita membutuhkan 2 switch, 1 router, 2 PC masing-masing jaringan. Kemudian ada 2 server di topologi atas dan 1 server topologi bawah. Pertama kita bikin dulu. Kita mulai dari router terlebih dahulu, yaitu dari PT router. Kemudian kita tambahkan switch. Kemudian sini juga switch. Oke, kemudian di sini kita tambahkan 2 PC. Oke, kita sesuaikan saja dengan di soal. Ini 2 PC. Ini di sini. Kemudian ada 2 server dan 1 server di sini. Kemudian kita akan membuat IP atas, itu dimulai dengan 192.168.123x, kemudian IP bawah 192.168.4x karena NIM saya adalah 123.140.004. Oke, kemudian kita buat IP server Ilkom. IP server ilkom.com, yaitu menjadi 192.168.100.123.100. Kemudian di sini IP server pendilkom.com menjadi 192.168.400. Oke, kita ubah dulu namanya, di sini menjadi config, di sini menjadi 1ilkom.com. Oke, kemudian di sini menjadi DNS server. Oke, kemudian di sini kita buat subnet mask. Default gateway nya kita buat 192.168.123.1. Tidak perlu DNS server karena dia akan menjadi DNS server milik kita. Oke, di sini kita bikin nggak perlu, bukan sini. Oke, kemudian di sini kita atur sini lagi. Ini DNS server, kemudian di sini kita buat dia di sini itu menjadi ilkom.com. kemudian addressnya adalah tadi 192.168.123.100. kita add, kemudian ada pendilkom.com. itu kita buat jadi 400 add. Oke, kemudian di sini kita kemudian setelah itu kita sambungkan router ke setiap device yang ada.
Oke, di sini kita sambungkan ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kemudian kita aktifkan untuk interface. 00 itu dia ke atas, 00 dia ke atas, 10 dia ke bawah. 00 ke atas kita on, kemudian sini 192, 168.123.1. Oke, kemudian sini yang ke bawah kita hidupkan 192.168.4.1. Oke, kemudian di sini kita akan saya akan membuat IP DHCP untuk device. Sebelum itu kita konfigurasi dulu yang Pandilcom ini. Kita buat dia jadi 192.68.4.100 192.168.4.1. Oke, kemudian kita keluar, kita atur agar setiap PC ini mendapatkan IP DHCP dari router. Dan sini IP DHCP pool, IP DHCP pool, IP DHCP pool. Oke, DHCP pool. Exit. Kita keluar dulu, kita configure T. Oke, setelah configure T, kita akan membuat dua jaringan, yaitu ada jaringan 1, kemudian networknya itu kita buat ke atas 0, 255, 255, 255, 0 dengan default routernya 92, 168, 1. Oke, kemudian DNS server kita masukkan IP address dari DNS tadi kita buat, yaitu menjadi 192.168.123.100. Oke, setelah itu nah ini, kemudian kita exit, kemudian IP DHCP kemudian excluded address 192.168.123.1. kemudian kita exit, kemudian masuk lagi, kita mengatur untuk konfigurasi topologi bawah, berarti network 192.168.0.255, kita pakai subnet 24, kemudian enter. Harusnya kita IP DHCP di DHCP pool untuk jaringan 2, network 192.168.4.0.255,
255.255.0 dengan default router 192.168.4.1. kemudian setelah default router kita buat DNS servernya menjadi 192.168.4.100. kemudian habis itu kemudian exit, kita masuk lagi IP DHCP excluded address 92.168.4.1. kemudian setelah itu exit. Harusnya di sini dia sudah bisa. Kita coba ya, IP DHCP. Di sini dia sudah menerima. Kemudian untuk PC2 sudah sesuai. kemudian kita masuk ke topologi atas. Kita mulai dari 1 aja dulu. 1, kita pilih DHCP, kita lihat. Sudah sesuai. Masuk ke sini, kemudian sudah sesuai. Kemudian kita akan coba lakukan tes ping dari PC 0 ke PC 1. PC 0 ke PC 1. Berarti tadi 1, 2, 3, 2. Kita coba ping 92, 168, 123, 2. Harusnya pertama kali itu akan error. Kemudian untuk kedua kali berhasil karena di sini perangkat belum saling mengenal. Kemudian di sini perangkat sudah mengenal dengan mengirimkan ACK dan SYNC, kemudian sudah mengenal sehingga bisa mengirimkan. Kemudian kita coba lagi yaitu PC5 ke PC2. PC5, PC2 berarti itu yang mana? Ini PC5, PC2 berarti dari yang atas ini ke PC2. PC2 dengan IP-nya itu 3. Harusnya konsepnya sama, 192.168.4.3. Di sini harusnya request timeout sekali, kemudian akan berhasil menerima data. Kemudian kita akan mengecek, buka web browser, akses ilkom.com dari PC1. Dari PC1 kita akan mengakses ilkom.com. Ini ganti nama dulu menjadi Pendilkom. Pendilkom. .com. Kemudian di sini kita coba PC1 mengakses ilkom.com. PC1 mengakses ilkom.com. Maaf, mungkin sedikit nge-lag. Ilkom.com.
ilkom.com, kita go. Sedikit nge-lag. Oke, dan laptop saya lumayan panas, saya izin pindahkan. Oke, ilkom.com. Oh, sepertinya ini harus diaktifkan dulu ya, berarti dari setiap servernya. Oh ya, maaf, kita harus membiarkan dia menyediakan servernya, yaitu DNS nya hidup. Tadi dengan 192, 168, 123, 100. Oke, kita coba ulang lagi. Nah, oh iya benar. Oke, di sini sudah terakses ya. Kemudian di sini juga berarti kita harus hidupkan dulu untuk pendilkom.com. Service DNS on. Di sini pendilkom.com 192.168.4.100. Ini add. Oke, kemudian kita lakukan tes isi 0 untuk pendilkom.com. Oh ya, mungkin saya sedikit keliru yang pertama tadi. Yang harusnya si PT Ilkom ini bukan dia menyediakan, tetapi server PT DNS server. Mungkin di server PT DNS server kita lupa mengatur default gateway-nya. Oleh sebab itu PC1, PC3 tidak bisa mengakses ilkom.com. Mungkin nanti kita coba, kita tes pendilkom.com terlebih dahulu. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba atur bagian DNS server. Harusnya seperti itu. Jika kita lihat di sini, oke, di sini kita periksa. Di sini default gateway-nya belum belum mendapatkan IP gitu ya. Kita harus buat dulu 192.168. Atau bisa langsung ke, oh ya, enggak, beda-beda. 192.168.123.2 titik 10 aja. Kemudian di sini gateway 192.168.123.1. DNS server kita biarkan kosong. Kemudian service-nya kita aktifkan di sini. Di sini ilkom.com, harusnya sini pendilkom, harusnya sih bisa ya. Oke, kemudian kita coba nonaktifkan DNS server dari sini, dari yang ilkom.com tadi. Yang dimana kita off-kan terlebih dahulu. Kemudian kita akses kembali ilkom.com, tapi melalui DNS server, yang dimana mengakses server ini seperti itu.
karena dari soal dikatakan satu buah server DNS terhubung dokumentasikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, dimana tuh ada DNS server yang mengatur setiap DNS yang ada melalui router yang tersambung melalui switch. Harusnya sih bisa. Ini juga nanti kita coba matikan yang bagian pendilcom.com. Maaf, mungkin sedikit nge-lag device yang saya punya, jadi agak sedikit lama. Penggunaan RAM. Oke, sudah terbuka web browsernya. Kita tinggal masukkan telkom.com. Oke, sedikit nge-lag. Oke, masih error. Mungkin ini coba. Oke. Apakah seperti ini? Jika kita coba mengaturnya seperti ini, bentar ya. 192.168.123.10. Oke, kita coba kayak gini. Kemudian sini servisnya DNS-nya hidup. Kita akan mencoba bagaimana jika Oke, mungkin kita atur ulang ya. Oke, di sini kita membuat semuanya terhubung ke DNS server yang utama gitu. Kita buat seperti ini 192.168.123.10.
Oke, kemudian kita coba hapus routernya. Kita coba hapus router, kemudian kita konfigurasi ulang. Oke, kita hapus saja, kemudian nanti tinggal disambung ulang. Ini delete. Oke, ini delete. Tadi dia jika dari masing-masing server sudah berhasil tersambung, tapi kita ingin membuatnya itu dia tersambung melalui server DNS berikut. Kita bisa buat seperti ini dahulu. Oke, kita konfigurasi ulang. Konfigurasi pada ini kita aktifkan yang 0. Oke. 00 itu ke situ, 10. Oke. Ini sama seperti awal, 00 itu ke atas. Kita konfigurasi Resternet 00 itu ke arah 123. Ini kita aktifkan on, kemudian on. Maaf, mungkin sedikit nge-lag dan video akan sedikit lama. 168 123 1, kemudian oke. Aktif. Kemudian di sini kita masuk ke yang topologi bawah 10 10. Oke, di sini kita harus masukkan 192.168.41 seperti itu. 192.168.41. Oke. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi ini, exit terlebih dahulu, kemudian IP DHCP pool jaringan 1 ke atas, kemudian network 192.168.123.0.255 subnet 24 dengan default router itu ke 192.168.123.1. Dengan DNS server kita menuju DNS server ini, IP ini kita masukkan ke IP DNS server yaitu 123.10 192.168.123.10. Kemudian setelah DNS server, oke, exit, kemudian IP DHCP exclude address 192.168.123.1. kemudian kita exit, kemudian kita masuk lagi untuk yang ke bawah IP DHCP full J2, kemudian network 192.168.4.0.255.255.0, kemudian default router 192.168.41, kemudian DNS server kita arahkan ke DNS server di atas 123.10.
Oke, kemudian setelah itu kita exit IP DHCP excluded address 192.168.4.1 exit. Kemudian kita request ulang semua IP-nya. Maaf, untuk yang router ini sepertinya belum hidup. Ini kita keluar terlebih dahulu, kita coba matikan IP DHCP yang lama. Kita hapus terlebih dahulu dengan memilih static. Oke, ini kita aktifkan terlebih dahulu. Yang ke arah bawah dia belum di on kan. Ini config, ini sedikit nge-lag, maaf di situ. Oke, ini on. Oke, sudah on. Kemudian kita maaf, ini kita hapus dulu semua IP pada semua end device yang menggunakan IP DHCP. Oke, di sini IP configuration kita cek static. Oke, kemudian sini kita hidupkan juga IP DHCP-nya. Ini untuk PC berapa? PC 2. Berarti PC 0 nya belum ada. Kita mulai dari PC 0 dulu ya, pemberian IP DHCP nya biar berurutan. IP config, oke, sudah dapat. Oke, dia mengarah ke DNS server di atas. Kemudian di sini juga jika kita lihat, maaf, harusnya gini. Oke, setelah itu kita juga mereset yang dari sini. Ini kita reset. Ini juga. Kita reset, kemudian yang bagian sini kita aktifkan kembali. Oke, sudah didapat. Kemudian sini juga kita aktifkan kembali. Kemudian kita akan melakukan pengecekan kembali, yaitu mengakses web. Oke, sesuai dengan konfigurasi dari server DNS. Oke, di sini kita dari PC 1 kita akan mencoba mengakses ilcom.com sesuai dengan perintah di sini. Go. Oke, sudah terbuka, berhasil ya. Ini dari PC 1 ke ilcom.com. Kemudian kita akan coba mengakses juga untuk dari PC 0 ke Pendilcom. PC 0 ke Pendilcom. Ke sini. Mungkin saya pause agar tidak kelamaan videonya. Oke, di sini sudah terbuka website-nya. Kita buat Pendilcom
dns.com. Oke, sudah berhasil. Kita lihat sih sudah berhasil, yaitu dengan cara DNS server ini adalah sebagai penyedia DNS untuk penerjemah dari domain yang kita masukkan menuju ke IP address masing-masing dari setiap server yang ada, yaitu dengan kita memasukkan DNS servernya DNS server ini ke setiap end device yang kita punya, sehingga end device ini akan mengirimkan semua request kepada DNS server yang penyedia domain-domainnya, seperti itu. Kemudian di sini setiap end device mendapatkan IP melalui DHCP router dengan konfigurasi yang kita lakukan di CLI. Kita bisa juga cek, kita coba ping PC1 ke PC0 atau bersesuai saja PC0 ke PC1. PC0 ke PC1 itu berarti 123.2. Kita ping 192.168.123.2. Harusnya sini request timeout terlebih dahulu karena kita telah memasukkan IP baru, mengkonfigurasi yang baru. Kemudian dia berhasil. Oke, kita juga bisa melakukan PDO dari PC3 ke PC0. Pertama dia langsung sukses ya. Oke, mungkin gara-gara sudah saling mengenal ya. Kemudian sini PC 5 ke PC2. Kita coba PC 5 ke PC2, yaitu ping 192.168.43. Request timeout kemudian akan berhasil. Ya. Oke, bisa kita lihat sudah berhasil. Sekian penjelasan dan hasil praktikum saya. Kemudian saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya Daniel Clavis Manjunta. Terima kasih.